Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan dua cara ya. Selamat belajar. Sekarang kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Misalkan kita sudah diberikan contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4, gitu ya. Nah, sebenarnya untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu kita ada dua cara, Kak. Cara pertama dengan tabel ya. Tabel himpunan pasangan berurutan yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Itu kita buat dulu tabelnya. Nah, di sini X, di sini rumus fungsi kuadratnya. Misalkan di sini X-nya belum ditentukan, kalian bisa menentukan X-nya sendiri gitu. Tapi kalau sudah ditentukan ya harus mengikuti soalnya. Nah, di sini X-nya belum ditentukan, jadi kalian bisa menentukan sendiri. Misal negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Misal seperti ini ya. Atau kalian boleh pilih angka yang lain, tapi saran dari ibu lebih baik yang berurutan. Nah, kita lanjutkan. Ketika X-nya min 2, maka Y sama dengan X-nya dikuadratkan. Nah, X-nya ganti dengan negatif 2, berarti negatif 2 kuadrat dikurang 4. Negatif 2 kuadrat itu 4, dikurang 4. 4 kurang 4 sama dengan 0, berarti sini 0. Nah, lanjut lagi. Ketika X-nya sama dengan min 1, maka Y sama dengan min 1 kuadrat dikurang 4. Min 1 dikuadratkan itu 1. 1 dikurang 4 berarti negatif 3. Gitu. Lanjut. X sama dengan 0, maka 0-nya dikuadratkan dikurang 4. Berarti Y sama dengan 0 kurang 4. 0 kurang 4 ya min 4 gitu ya. X sama dengan 1, Y sama dengan 1 kuadrat dikurang 4. 1 kuadrat itu 1 dikurang 4 kan, sini dikurang 4. 1 dikurang 4 itu min 3. Nah, ketika X-nya itu 2, maka Y-nya sama dengan 2-nya dikuadratkan ya. X-nya itu kita ganti dengan 2, 2-nya dikuadratkan dikurang dengan 4. 2 kuadrat itu 4, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Gitu ya, berarti di sini 0. Nah, kalau sudah ketemu semuanya, sekarang kita akan masukkan ke dalam koordinat kartesius ya. Oke, kita akan masukkan bilangan-bilangan yang ada dalam tabel ini. Kan dia bentuknya X, Y begini ya. Ini X-nya, ini Y-nya, dan seterusnya. Kita masukkan ke dalam koordinat kartesius ini. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kita tentukan dulu. Misalkan di sini 1, 2. Nah, kalian silakan gunakan buku berpetak ya, biar lebih mudah, jaraknya pun dia akan sama, nah terusnya gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan X-nya negatif 2, X negatif 2 berarti di sini. Kemudian Y-nya 0, Y-nya 0, ya Y-nya 0 berarti di sini. Oke, terus kemudian X-nya negatif 1, X negatif 1, ini ya. Y-nya negatif 3, Y negatif 3 berarti ke bawah. Ini berarti di sini. Terus X-nya 0, X-nya 0, berarti di sini. Y-nya negatif 4, negatif 4, berarti di sini, Kak. Lanjut, X-nya 1, 1 di sini. Terus Y-nya negatif 3, Y negatif 3, berarti di sini, Kak. Terus kemudian X-nya 2, X2 di sini. Y-nya 0, ya di sini berarti. Sudah, kita sekarang hubungkan titik-titiknya. Menghubungkannya begini melalui titik-titiknya. Nah,
ya. Jadi dia itu bentuknya parabola gitu ya, nggak lurus. Jadi kalian memang sengaja di sini tidak usah pakai penggaris ya, tidak boleh pakai penggaris malah ya. Kalau pakai penggaris nanti dia bentuknya lurus, nggak parabola lagi. Nah, sudah kita ketemu grafiknya berbentuk parabola. Terbuka kemana? Terbuka ke atas gitu. Dimana titik potongnya sama dengan, nih ada 2 di sini titik potongnya, titik potong terhadap sumbu X ya. Berarti berapa itu? Negatif 2,0 dan 2,0. Selanjutnya titik puncaknya, di sini 0, negatif 4. 0-nya X ya, negatif 4-nya itu Y. Jadi yang ditulis X-nya dulu. Jadi ini titik puncaknya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua. Nanti hasilnya harus sama dengan cara yang pertama ini. Kemudian kita menggunakan cara yang kedua, itu dengan menggunakan titik potong terhadap sumbu Y, titik potong terhadap sumbu X, di sini disingkat ya tipot. Kemudian titik puncak. Seperti itu ya. Nah, yang pertama kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, ingat X-nya sama dengan 0. Jadi persamaannya tadi kita tulis lagi, sama dengan X kuadrat min 4. Nah, di sini ini kan Y ya Kak ya, ditulis juga Y. X kuadrat min 4. Y sama dengan X-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat min 4. 0 kuadrat itu kan 0. 0 dikurang 4 ya, berarti negatif 4. Berarti kita dapatkan koordinatnya, titik koordinatnya yaitu X-nya 0, Y-nya negatif 4. Nih ya, ini titik potong terhadap sumbu Y. Kita lanjutkan. Titik potong terhadap sumbu X. Nah, berarti kebalik, Y-nya sekarang yang 0 gitu. Oke, kita tulis lagi persamaannya tadi sama dengan X kuadrat min 4. Nah, di sini Y sama dengan X kuadrat min 4. Y-nya 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat min, dibalik begini kan Kak. Nah, ini sama saja gitu ya. Kalau sudah seperti ini, kita cari pemfaktorannya. Gitu. Berapa yang dikalikan hasilnya min 4 kalau dijumlahkan hasilnya 0? Kenapa 0? Karena di sini B-nya nggak ada, jadi 0. Gitu ya. Berarti berapa ini? Min 4. Berarti coba kita min 4 kali, jangan min 4 ya Kak. Berarti 2 kali min 2. Nah, 2 dikali min 2 itu kan hasilnya min 4. Sedangkan 2 ditambah min 2 itu hasilnya 0. Jadi pas ya Kak ya. Jadi utang 2 dibayar 2, 0 gitu. Pas ya, kita pakai yang ini. X plus 2, X min 2. Begitu. Lalu kita lanjutkan lagi. X plus 2 sama dengan 0. Atau itu X min 2 sama dengan 0. Nah, X sama dengan 2 nya kita pindahkan ke kanan jadi negatif 2. Atau X sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat 2 titik ya. Kita sekarang tentukan titik potongnya. Sudah dapat kan titik potongnya? Yang pertama itu negatif 2,0. Dan yang kedua itu 2,0. Seperti ini ya. Potong dengan sumbu Y-nya tadi kita dapatkan 0,0
negatif 4, kemudian titik potong terhadap sumbu X-nya tadi kita dapat negatif 2,0 dan 2,0. Selanjutnya kita akan mencari titik puncaknya ya. Titik puncaknya. Kalau titik puncak ini negatif B per 2A, negatif D per 4A. Seperti ini ya. Nah, ini sebagai XP-nya atau sebagai X puncaknya, yang ini sebagai YP-nya. Gitu. Kita langsung kerjakan. Untuk yang XP itu negatif B per 2A. B-nya berapa? B-nya 0. B-nya nggak ada, berarti 0. C-nya berarti negatif 4. Nah, kita negatif B-nya berarti 0 dibagi 2 dikali A, 2 dikali 1 ya. Berarti kan 0 dibagi 2 kali 1 itu 2. 0 dibagi 2 ya? 0, begitu. Ini untuk XP-nya. Kemudian untuk YP sama dengan negatif D per 4A. D-nya itu apa? Diskriminan. Rumusnya masih ingat kan? B kuadrat min 4AC per 4A. Sudah, B kuadratnya tadi 0, 0 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya itu 1, C-nya itu negatif 4, begini. Dibagi 4 dikali A-nya itu 1. 0 kuadrat itu 0. Nah, dikurang ya, 4 dikalikan 1, atau begini, negatif 4 dikalikan 1 itu negatif 4. Negatif 4 kali negatif 4 berarti negatif 16, begini. 4 kali 1 4. Berarti 0 dikurangi 16 sama dengan 0 dikurangi 16, negatif 16 dibagi 4 kan negatif 4. Jadi XP, YP nya kita dapatkan X-nya itu 0, negatif 4. Ini titik puncaknya ya. Nah, kalau semuanya sudah kita dapatkan, titik potong terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X, dan titik puncaknya juga kita sudah dapat. Sekarang kita akan buat grafiknya. Pertama kita gambar dulu koordinat kartesiusnya, X, Y. Kita tentukan titiknya 1, 2, 3. Titik potong terhadap sumbu Y 0, negatif 4. 0-nya itu X, negatif 4-nya itu Y, berarti Y yang bawah nih di sini berarti ya. Sini. Kemudian titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X-nya negatif 2,0 dan 2,0. Negatif 2,0. Di sini ya. Kemudian 2,0. 2,0. 2-nya itu X. Kemudian Y-nya itu 0. Oke. Kemudian 2,0. Di sini 2-nya itu X ya, Y-nya itu 0, berarti di sini 2,0. Sudah, selanjutnya kita akan hubungkan titik-titiknya. Ya, di sini miring dikit. Oke. Nah, begini ya. Seperti ini. Jadi kita temukan titik puncaknya sama dengan negatif 4, dan titik potongnya ada 2, yaitu negatif 2,0 dan 2,0, seperti ini ya. Jadi bisa menggunakan dua cara seperti itu ya.
Bisa dipahami ya Kak ya? Terima kasih.